Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Bersyukur sekali pada maghrib hari ini kita bisa melaksanakan sholat ibadah maghrib di Masjid Baitul Ma'mur. Bukan itu saja, ternyata hari ini juga kita ada kegiatan yang demikian mulia. Hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati Bapak Dr. Komjen Polisi Bapak Safruddin MSI. Kemudian bersama beliau juga ada Ustadz Dasat Latif PhD. Kemudian ada Tawaf TV dari DMI yang dipimpin oleh Pak Boy. Ini jadi Dewan Masjid insya Allah untuk Provinsi Bali, KPID-nya dalam proses perizinan. Jadi insya Allah segera DMI punya TV yang di daerah Provinsi Bali. Segera bisa tayang. Dan mereka, beliau adalah Ketua Dewan Masjid Provinsi Pusat, Provinsi Bali, mohon maaf, bersama dengan Dewan Masjid Pusat. Kemudian yang selanjutnya, sesuai dengan yang ada di backdrop bahwa kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dewan Masjid Pusat, Dewan Masjid Provinsi dengan Yayasan Masjid Baitul Ma'mur. Dan kalau ada flyer gerakan 25K ini Pak Ketua Umum Pak Safruddin, bahwa di Bali khususnya Kota Denpasar sedang melaksanakan renovasi 29 masjid dan musola. Masjid dan musola ini karena pertama dia pembelian lahan sudah deadline waktunya, kemudian renovasi yang tidak pernah selesai tuntas, dan kami melakukan gerakan 25K target dapat 21 miliar terkumpul sehingga bisa menyelesaikan 29 masjid itu terrenovasi secara tuntas. Dan ini juga sudah kita sampaikan secara terbuka, kita adakan launching dan alhamdulillah sampai hari ini sudah bergerak terus. Kemudian mengingat waktunya dengan singkat, acara yang kedua kami berikan kepada Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Pusat, Bapak Komjen Dr. Safruddin MSI untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Syaibul Bait Pak Bambang, Ketua Dewan Masjid Bali, sekaligus beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta. Yang saya muliakan, saya hormati pimpinan Yayasan Baitul Ma'mur dan seluruh pengurus Yayasan Baitul Ma'mur. Kami dari rombongan Dewan Masjid Indonesia Pusat, saya Safruddin, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Harian Dewan Masjid Pusat, hadir Al-Mukarram Ustadz Dasat Latif, pendakwa yang cukup terkenal dan sangat terkenal sekarang, ya. Sekaligus beliau adalah salah satu ketua Dewan Masjid, yaitu membidangi dakwah. Jadi dalam Pernas kemarin, minggu lalu, ya Pak Bambang, tata perubahan kepengurusan Dewan Masjid, salah satunya Ustadz Dasat Latif, dan salah satu yang memilih juga Pak Bambang, ya, Ketua Dewan Masjid Bali, yang mengusulkan. Hadir juga di sini Direktur Program Dewan Masjid Indonesia, Saudara
Buyung Wijaya Kusuma, ya, yang tadi disampaikan Pak Boy, ya. Sekaligus beliau adalah bekas CEO Tau TV, ya. Bekas CEO, tapi sekarang masih menjadi penasihat Tau TV. Tentu pada kesempatan yang sangat mulia ini, ya, di sela-sela kita di Bali, ya, saya dan Ustadz Dasap dan seluruh tim dari Dewan Masjid Indonesia menyempatkan untuk silaturahim ke Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bali dan Denpasar. Mohon maaf, hadir di sini Ketua Majelis Ulama, ya, Denpasar, ya, yang saya hormati. Kami karena Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim, dan sekaligus Ustadz Dasat akan memberikan tausiah, ya, setelah ini. Semoga kerukunan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, ya, yang sangat melekat pada seluruh umat Islam, kaum muslimin dimanapun berada, ya, sejak lahirnya sampai dengan sekarang dan sampai kapanpun, hendaknya kita jaga dan selalu akan terjaga. Bahwa apalagi di tengah-tengah kita, khususnya di Provinsi Bali ini, umat Islam adalah minoritas, ya. Karena minoritas, maka kita bisa menampilkan sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat kita di Provinsi Bali ini bahwa Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Islam yang sangat toleran. Islam bisa masuk dan kemanapun, dan selalu memberikan kerjasama di lingkungan apapun. Sekali lagi, di lingkungan yang minoritas, mari kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ustadz Dasat Latif dengan tema Merajut Ukhuwah, dakwah yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Pusat bersama Dewan Masjid Provinsi dan Dewan Masjid Kota Denpasar dengan Yayasan Baitul Makmur. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya Allah ingin ingatkan kepada kalian, hati-hati yang mengaku Islam. Kalian sudah syahadat, menyatakan diri mu'allaf, tapi belum tentu matimu dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram, termasuk uang pilkada. Mau pilih kepala daerah wani piro, nah, kau sudah makan sogo, mati kafir kau. Makanya hati-hati, jangan terima uang sogo. Termasuk diantaranya sabung ayam, judi, didapat sama polisi,
Kejar, jangan lari, masih lari juga. Polisi bilang jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Besar perutnya. Karena ada juga polisi besar perutnya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dak, masih lari, tembak 2 kali. Dak, masih lari, tembak 3 kali. Dak, masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya, dak, kepalanya dikena. Saya tanya, kenapa bisa kakinya kau tembak, kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Tahu adik-adik, di tengah-tengah kita ada polisi bintang 3. Tahu bintang 3? 3 di pundak. Dan itu dihitung jari di Indonesia. Hebatnya lagi, beliau sekarang ketua harian Dewan Masjid Indonesia. Sudah bintang 3, pernah jadi menteri, pernah jadi wakapolri, sekarang ngurus masjid. Bukan ngurus masjid di Jakarta, seluruh Indonesia. Dan Bapak tahu saya bisa hadir di Bali ini karena beliau yang ngajak. Dan kalau beliau yang ngajak, Pak, beda kalau undang masjid. Kalau masjid yang undang ekonomi, kalau jenderal yang undang bisnis kelas. Maka kita doakan beliau sehat walafiat. Jadi jangan musuhi polisi. Kok kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, istrimu dibunuh, anakmu diperkosa, hartamu dijarah. Siapa kau cari? Siapa? Polisi. Tidak mungkin kau cari Satpol PP. Cari polisi. Maka jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, per. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Buktinya malam ini kita hadir di sini karena jasanya Pak polisi. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di sini ternyata juga banyak setan yang beredar. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk-sibuk. Setan itu, bagaimana kau bisa konsentrasi dengar ceramah kalau kuliah saja begini? Simpan itu HP-mu, simpan dulu. Simpan. Yang pegang HP kita doakan. Ayo simpan HP-nya, simpan. Bisa simpan HP? Bisa? Ayo, adik-adik yang siaran langsung tidak usah siaran langsung ya. Ini kan untuk kita umat Islam. Nanti ada keselio mulut saya, agama lain tersinggung, viral lagi. Simpan HP. Ustadz, kita mau dokumentasi Ustadz. Gampang, itu ada kamera saya bawa. Gambarnya bagus, suaranya jernih. Dan itu dibelikan juga sama Pak Jenderal. Memang enak kalau dekat sama polisi. Bapak tahu lagi, insya Allah dalam waktu dekat beliau akan membawa 30 lebih pimpinan pesantren ke Mesir. Bukan negara yang mengatasnamakannya, beliau yang ngundang. Ajak ke Mesir untuk apa? Supaya pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia punya kurikulum pendidikan yang sejajar dengan Al-Azhar, supaya mereka bisa selesai SMA tamat biasa kuliah di Al-Azhar. Makanya doakan beliau sehat walafiat, supaya saya juga dapat. Simpan HP, simpan HP. Kita dengar ceramahnya nanti Ustadz di YouTube. Gimana caranya Ustadz? Tulis Dasat Latif Bali Denpasar, keluarlah itu ceramah ini. Sudah itu jangan lupa like and share. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah solat, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Allah perintah kita solawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya,
bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari saudara-saudaraku kita bersalawat bareng-bareng. Bisa? Bisa? Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatu keras. Allah ala. Kenapa lobet orang Bali? Keras. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Komjen Pol Safrudin Kambo yang saya hormati, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan. Satu, kenapa kita bisa tabligh akbar begini? Salah satu sebabnya karena masyarakat Bali lebih banyak yang sudah vaksin. Kalau kita tidak vaksin, tidak mungkin kita bisa tabligh seperti ini. Maka vaksinlah bagi saudara yang belum. Kalau bilang, vaksin tidak vaksin pasti mati. Kalau begitu jangan mau makan. Makan tidak makan pasti mati. Ya toh? Yang kedua, terima kasih kepada adik-adik sekalian. Saya ini Pak biasanya kalau pergi ceramah dan banyak anak-anak pasti ribut. Alhamdulillah kalian di Bali mempertunjukkan akhlak yang baik di masjid. Anak-anak kita, alhamdulillah ini banyak juga anak-anak kan? Alhamdulillah. Yang ketiga, suatu kali Nabi selesai sholat subuh. Seperti biasanya, Nabi selesai sholat subuh berdoa. Sudah berdoa beliau balik. Selesai, beliau bertanya, melihat. Ada yang mimpi tadi malam? Siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Tidak ada ya Rasul. Nabi lalu bersabda, saya semalam mimpi. Kalau Nabi bermimpi, pasti itu benar dan wahyu. Semalam saya bermimpi. Mimpi saya dibawa jalan-jalan ke surga. Setelah dalam surga, Allah memperlihatkan ada hamba yang diberi hadiah. Diberi hadiah oleh Allah banyak sekali. Hambaku, ini hadiahmu. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, sepertinya amalku tidak sebanyak ini. Maksudnya amalnya ini orang kira-kira amalnya 500, Allah kasih 5 juta. Lalu dia bertanya, amal saya tidak sebanyak ini. Ya Allah, begitu banyak kemuliaan kau berikan, kok bisa seperti ini? Allah menjawab, wahai hambaku, itulah doa-doamu yang tidak aku jawab waktu di dunia, karena saya yakin, saya tahu kamu tidak bisa memikul apa yang kamu minta. Nah, inilah pentingnya doa. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ada di sini manusia tidak ada masalahnya? Ada? Ini muka-muka penuh masalah semua ini. Ini anggota DPD kita. Bapak pikir beliau tidak ada masalah? Banyak masalahnya. Janji utang. Mana janji-janji kampanye dulu Pak? Iya toh? Sudah didirikan janji, selesai masalah, belum, mau 2 kali. Iya toh? Semua orang ada masalah. Bapak pikir Dasat Latif tidak ada masalah? Pak Jenderal tidak ada masalah? Semua kita punya masalah. Bapak pikir tidak punya masalah? Masya Allah, selama viral ini Pak, paling banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak curhat-curhat janda. Ustadz, saya ini gelisah, tidak bisa tenang, ditinggal suami, kasihlah saya doa penenang hati. Saya kasihlah doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, tolonglah saya, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Ayo, banyak masalah. Apa masalah kita? Kadangkala kita diundang sama tukang tipu. Adakah begitu Ustadz? Ada. Berapa jam perjalanan Pak naik ke Tinting? Ini bukan ke Tinting Ustaz, speedboat yang laju sampai ke Tinting. Berapa jam? Paling lama 2 jam. Ternyata Pak 9 jam. Saya bilang, kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang, kalau saya bilang 2 jam, 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. Ayo, belum lagi kalau amplop tertukar. Dia kasih kita susunan acara. MC kan biasa MC pegang itu. Panitia pernah di sini toh? Iya Pak. Dikira kasihan amplop dikasih Ustadz, ternyata susunan acara. Sampai kita di rumah susunan acara. Banyak masalah. Belum lagi kalau kita diundang
dijemput pakai motor, motornya lagi rusak, tidak ada stang kakinya satu di belakang, tak gantunglah kaki kita. Hujan lagi, satu mantel kita pakai berdua. Sudah sampai dek sedikit lagi Ustaz, tinggal 2 tikungan, basalah kita sampai di rumah setengah mati. Sallallahu alaihi Muhammad, pulang dikasihnya uang 30.000. Coba, semua orang punya masalah, tapi siapa sih lo? Siapa kamu? Kamu merasa tidak perlu diuji, kamu merasa tidak perlu dikasih masalah. Siapa kalian? Nabi, manusia mulia, tidak punya dosa, yang selalu namanya Allah digandengkan dengan beliau. Di mana nama-nama Allah, pasti ada nama Nabi di sampingnya. Bahkan Allah sampaikan dalam hadits qudsi, hai Muhammad, andai bukan karena engkau, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Manusia pilihan, tidak punya dosa, akhlaknya mulia, penuh dengan masalah hidup beliau. Belum lahir beliau sudah yatim, dalam perut beliau sudah yatim. Lahir lagi baru 2 hari diambil ibu susu, 4 tahun sampai ibu susu diambil ibunya, 6 tahun meninggal lagi ibunya. Diangkat jadi nabi, perang demi perang dia lakukan. Dilihat dengan mata kepalanya, anaknya 6 meninggal. Ada di sini yang sudah 6 anaknya meninggal? Tidak ada. Nabi 6 anaknya Pak meninggal. Dilihatnya pamannya sendiri dibelah dadanya oleh Hindun di depan matanya Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah putus asa dalam hidup. Kita baru kena PHK, waduh rasanya mau mati. Gimana kita hidup pret? Padahal tukang tipu. Jangan putus asa. Kita kena COVID, kita dirumahkan, wala tayasu min rauhillah, kata Allah, jangan kau putus asa. Tapi kami dirumahkan Ustaz, berapa banyak orang dikuburkan. Alhamdulillah masih kerja. Di PHK Ustaz, alhamdulillah masih bisa hidup. Ada yang mati kelaparan di Denpasar? Ada yang mati kelaparan di Bali? Tidak ada. Yang mati narkoba barangkali ada. Mati overdosis mungkin ada. Tidak mungkin Allah membiarkan kalian mati kelaparan. Maka begitu ada masalah, berdoalah. Berdoa. Saya berdoa Ustaz. Betul kau berdoa. Tapi di mana kau berdoa? Di Facebook. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Pret. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana kau berdoa? Datang kau ke masjid. Minta tolong kepada Allah. Saya sudah berdoa Ustaz, kenapa tidak dikabulkan? 1, bisa jadi caramu berdoa salah. Fa isa sa'laka ibadi fa inni qarib, kata Allah. Muhammad, kalau ada di antara kalian bertanya tentang aku, sampaikan aku sangat dekat kepadanya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dengar redaksi kalimat Allah. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti kalimat ini, ada orang mengangkat kedua belah tangannya, menengadah ke atas langit, mengucapkan amin. Dia kira dirinya berdoa, padahal tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Harus ada tahunya. Bapak mau minta proposal sama Pak Sab, ada caranya bos. Pak, ini Pak mau dibangun ini kata Pak Saprun, tidak mungkin saya bisa ingat semua itu. Kau bikinlah proposal. Tentu bikin proposal ada cara-caranya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya ada fotonya, ada kalkulasi harganya. Tidak langsung ditulis butuh 35 juta. Apa ini? Ada cara-caranya. Sudah bikin proposal, ditahu lagi kapan datangnya. Jangan ketemu Pak Sab ketika lagi macam-macam. Lagi galau, lagi banyak pikiran. Baru selesai dimarahi sama istri. Tiba-tiba kita datang. Kalian dapat marah. Jadi ada caranya. Berdoa pun ada tata caranya. Diajarkan oleh Nabi. Kalian kalau mau berdoa, usahakan dalam keadaan suci. Suci apa? Suci fisik, suci baju. Kalian berdoa pakai uang korup. Baju yang kau pakai berdoa sokok pilkada. Baju seragam, jilbab seragam, sogok supaya pilih. Kau pakai berdoa, diketawai kau malaikat. Bajumu bos,
Jadi ketika mau berdoa pikir memang, ini sarung dari mana, ini baju dari mana, ini yang semua pikirkan. Kalau halal itu yang dianjurkan. Kalau tidak, hati-hati. Badan. Boleh enggak berdoa tidak dalam keadaan wudhu? Boleh, tapi lama baru sampai doamu. Sama bapak ke Denpasar tapi macet. Sampai enggak? Sampai tapi lama. Kalau mau cepat doamu sampai, berdoa sesuai sunnah. Dalam keadaan suci, lahir batin. Kemudian apa lagi? Dianjurkan setelah berdoa, duduk menghadap ke kiblat. Boleh enggak berdoa? Misalnya di sini kiblat. Boleh membelakangi kiblat? Boleh. Boleh begini? Boleh. Tapi coba bapak kalau ketemu Pak Sab minta duit. Membelakangi Pak Jenderal. Dia bilang kurang ajar kau. Kan harus menghadap dulu baik-baik. Lihat waktunya kapan menghadapnya, itu yang disebut adab. Menghadap ke kiblat. Selanjutnya apa lagi? Duduk di antara dua sujud. Boleh enggak berdiri? Boleh. Boleh standar samping? Boleh. Boleh. Tapi yang disunnahkan duduk di antara dua sujud. Seperti kalau bapak selesai sujud, duduk, posisi kaki seperti itu. Lalu apa lagi? Setelah itu mengangkat kedua, bersikir dulu, bersikir. Sikirnya minimal subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Minimal ini 3. Tapi ketika membaca sikir ini, perbaiki cara pengucapannya, jangan buru-buru dan tidak jelas ucapan. Ada kan orang sikir Pak, tidak jelas dia bilang. Apa itu sunnah? Coba lihat biasa saya di masjid. Sama-sama subhanallah kita baca, sama-sama 33, sama-sama mulainya, saya baru 11 dia sudah sampai. Kan dia bilang saja pada cengi cepok. Ada dula di sampingnya, apa panggilkan Pak? Saya apa panggil kok? Itu saya dengar tadi ada dula-dula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ucapkan dengan baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih bagus lagi kalau tambah lagi apa? Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang-ulang itu. Sudah itu apa lagi? Bersalawat kepada Nabi. Siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Jadi kalau selama ini Bapak berdoa tidak bersalawat, itulah sebabnya doa tidak diijabah Allah. Jadi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau salawat seperti ketika kita tahiyat? Boleh. Ya. Atau salawatnya yang seperti ibu-ibu sering dendangkan ketika majelis-majelis, boleh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Atau mau yang versi lain, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar saya salawat begini ikut semua jamaah. Di sini dilihat-lihati saya. Kau kira saya nyanyikan kau? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum berdoa ibu sebut Nabi, selawat kepada Nabi. Apa kaitannya dengan doa? Contoh, saya sahabat selalu ikut dengan Pak Saf. Ada anak saya bandel, Pak Saf parkir mobil dikasih kempes bannya. Pak Saf lagi tidur-tidur dilempar atap rumahnya, ribut. Nakalnya itu anaknya Dasat. Tiba-tiba saya wafat. Datanglah anak saya minta tolong sama Pak Saf.
Pak Sab, tolonglah saya mau bayar, Bapak kan saya sudah meninggal, tolonglah bayar saya. Pak Sab ingat, ini anak kurang ajar, tidak pernah kita dikasih tenang di komplek, tidak mau ditolongnya. Tiba-tiba datang istri beliau, Pak, tolonglah itu anaknya, jangan kau lihat dia, memang dia bandel, tapi kan anaknya Dasat itu kata selalu ikut sama Bapak. Akhirnya apa? Anak saya ditolong, bukan karena lihat si anak ini, tapi karena mengingat jasa-jasanya si Dasat. Kalau lihat dosa-dosa kita nih, tukang tipu, istri aja kita tipu, alasan rapat ternyata pergi merapat, ya, suka makan uang haram, suka bohong, berdoa, Allah rasanya tidak akan menerima banyak dosa kita. Tapi karena kita sebut nama kekasih Allah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Kita ulang-ulang, akhirnya apa? Allah mengabulkan doa kita. Apalagi berdoa, mengangkat kedua belah tangan, kira-kira seperti ini, kanan kiri merapat. Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh begini? Boleh. Kenapa orang berdoa begini, Ustaz? Besar sekali. Berarti dia minta 1 lapangan hektar. Tapi jangan juga kau begini kalau banyak orang. Apalagi kau belum mandi. Ini. Mengganggu. Ya, boleh. Tapi yang disunnahkan seperti ini. Itu yang sunnah. Sunnah, ingat. Sunnah itu artinya sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Kalau sesuai dengan Nabi, ibaratnya jalan tol cepat sampai. Kalau tidak sesuai sunnah, sampai juga tapi macet. Sudah? Berikutnya lagi, setelah itu mendoakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa orang berjasa dalam hidup? Ibu bapak. Maka sebelum bapak minta, doakan dulu ibu bapak kita minimal. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Syukur-syukur kalau tambah 4 hal. Sudah meninggal ibu bapaknya, minimal doakan 4 hal. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terimalah amal kebaikannya, karena ada amal tidak diterima. Ketika ngurus bangun masjid bukan lillahi ta'ala, sumbang jilbab bukan lillahi ta'ala karena mau dicoblos. Ada seperti itu yang dilakukan orang tua kita, kita doakan. Ya Allah, terima amal kebaikannya. Sudah diterima, kita minta lagi, lipat gandakan segala kebaikannya. Dan lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Sudah itu, barulah Bapak minta. Apa yang Bapak minta? Tidak harus bahasa Arab. Bahasa Bugis, Allah paham. Bahasa Bali, Allah tahu. Bahasa Jawa, Allah mengerti. Bahasa apa saja, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Boleh. Karena bapak lagi putus cinta, ditinggal sama istri, akhirnya tidak bisa lagi ngomong-ngomong. Boleh pakai bahasa isyarat begitu, boleh. Lalu selesai itu, ya Allah, dengarkanlah dan kabulkan doa saya. Engkau Tuhan tempat hamba memohon, Engkau pula lah tempat Tuhan kami mohon bantuan dan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, terimalah doa hamba. Lalu tutup dengan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Ustaz, kenapa ada orang berdoa kalau sudah berdoa di begini? Itu hanya tambahan-tambahan. Gerakan-gerakan tambahan namanya itu. Boleh ada, boleh juga tidak ada. Kenapa begini Ustaz? Karena di situ rasanya yang nyambung. Masa Bapak begini, amin ya rabbal alamin. Tidak nyambung toh, makanya dibuka. Ya. Salatullah salamu ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sudahlah dilakukan sunnah-sunnah. Sudah dilakukan.
Ada lagi cara lain supaya doa cepat dikabulkan, doa cepat diijabah. Satu, sertailah dengan sedekah. Bersedekah. Nih, gerakan 25K. Ini bukan 2 kilo. Bukan 25 kilo. Ini bahasa anak gaul. 25K itu artinya 25 ribu. Bayangkan. 25 ribu saja, Pak. Lebih banyak yang Bapak pakai beli pulsa nonton film porno. Ketawa karena ada semua di HP-mu itu. Coba periksa HP-nya sekarang bapak-bapak. Ada semua di situ. Beleng-beleng. Ayo, lebih banyak Bapak pakai beli pulsa, dapat berita-berita bohong daripada nyumbang di masjid. Siapa yang punya uang 25 ribu malam ini? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Yang ada di kantongnya dan dia tidak angkat tangan, kita doakan hilang uangnya. Siapa yang punya uang 25 ribu sekarang? Ayo angkat tangan. Artinya 25 ribu, 50 ribu, 100 itu kan namanya di atas 25 ribu. Ada? Yang tidak angkat tangan kita doakan hilang. Angkat tangan yang ada uangnya 25 ribu. Berkenan isilah nanti ini yang 25 ribu. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Contoh satu, saya banyak pengalaman. Pak Safrudin. Pak Safrudin ini terkenal dermawan, Pak. Sampai sekarang tidak miskin-miskin. Tidak. Banyak orang dinafkahi. Tidak miskin-miskin. Banyak orang pelit. Karena pelit, akhirnya apa? Allah kirim penyakit di badannya. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa gunanya duitmu kalau 7 miliar dilarang makan nasi? Ayo, dilarang makan gula. Dilarang makan garam. Dilarang makan daging. Dilarang makan demak. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar cuma ubi rebus dia makan, Fred. Makanya jangan pelit, sedekahlah. Ayo, tidak mungkin Allah tidak ganti. Hakul yakin, Quran menjelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, saya ganti 700 kali lipat. Buka itu Quran. Kau belanjakan hartamu ibaratnya bahasa Quran. Kau menanam 1 biji. 1 biji itu kemudian tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Yang setiap batangnya mengandung 100 biji. Berarti 1 Allah ganti 700 kali lipat. Saya kasih contoh. Bukan mau takabur ini. Contoh saja supaya Bapak yakin. Ada kawan saya, dia tipu saya. Dia bilang meninggal bapakku. Padahal saya lagi dalam perjalanan dakwah. Saya bilang baik, saya uruskan kau pesawat. Carikan pesawat langsung ke Jakarta. Saya transferkan duit, biaya perjalanan. Dan dari Jakarta ke Tegal, saya kasih pakainya mobilnya Pak Saf. Dengan sopir. Malam-malam ke sana ke Tegal. Ternyata dia tipu saya. Bapaknya tidak meninggal. Allah ganti Pak beribu-ribu kali lipat dalam waktu yang tidak cukup sepekan. Saya bilang sama semua anak-anak yang ikut, kau lihat itu. Karena saya bantu dengan ikhlas, sedikit saja saya bantukan, tapi saya ikhlas karena saya bilang bapaknya meninggal. Ternyata dia bohongi saya. Allah ganti beribu-ribu kali lipat. Kenapa bapak miskin? Karena bapak pelit. Cobalah sedekah. Tapi kan saya miskin, sedekah tidak harus banyak. Saya miskin Ustadz, masa bapak miskin 25 ribu? Bohong kalau bapak-bapak tidak bisa 25 ribu. Lalu ketika bapak mau nyumbang, setan masuk. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu, jangan. Setan. Maka begitu kau tarik dompetmu, jangan mundur, langsung tarik. Kapan kau pikir setan masuk? Profesor Dr. Quraish Shihab mengajarkan, kalau kau mau melawan setan ketika bicara sedekah, apa yang terhantuk dalam hatimu, itu yang langsung kekeluarkan. Begitu kau pikir, setan masuk. Jangan kasih spasi setan berpikir. Tarik. Jangan pura-pura lewat celengan, pura-pura tidak lihat.
Setan. Mau masuk surga 2000. Ada orang ceramah, orang pelit sekali. Lewat celengan. Dia isi 2000. Waktu ditarik. Tiba-tiba dari belakang, setelah putar celengan balik, dari belakang ditepuk pundaknya sama anak muda. Pak Haji, didorong 100.000. Katanya orang tua Pak Haji, hebat betul ya anak muda. 100.000 dia sumbang. Saya cuma 2.000. Dalam hatinya kan. Sudah dikasih masuk celengan. Tiba-tiba itu anak muda bilang, Pak Haji, itu uangnya tadi yang jatuh dari kantong. Apa saja sudah masuk di celengan. Begitu pelitnya ini orang, Pak. Dia datang ke panitia masjid. Tolong yang uang merah salah masuk ini, Pak. Jangan sampai ada begitu, Pak. Mau masuk surga 2.000 rupiah. Nenekmu punya surga. Di Makassar. Toilet, Pak. Di situ ditulis. Air besar 1.000. Air kecil 500. Saya suatu waktu masuk buang air besar. Saya kasih uang 1.000. Dia bilang, kenapa 1.000, Ustaz? Saya cuma air besar deh. Dia bilang, bohong, pasti kencing kau juga, Ustaz. Oh iya. Saya kasihlah uang 2.000. Uang 2.000 kan 1.500. Saya kasih uang 2.000. Tidak ada kembalinya. Masih ada uangku 500. Mana? Dia bilang, tidak ada uang kecil, Ustaz. Bagaimana 500? Ustaz, kencing lagi, Ustaz. Coba. Toilet 2.000 baru beres. Kamu masuk surga 1.000 rupiah. Memangnya nenekmu punya surga? Ayo sedekahlah, Pak. Sedekah. Bantu. Harga diri kita disedekahin, Pak. Ustaz, kenapa anakku kepala batu? Dinasehatin tidak mempan. Diberitahu tidak mempan. Karena bapak terlalu pelit. Sedekahlah. Ini ibu-ibu yang ada di bawah. Oleh ibu yang menyaksikan ini secara virtual. Ibu-ibu kalau meninggal siapa yang pakai itu emas berlianmu? Siapa yang pakai? Anak? Bukan. Istri kedua. Pasti suamimu kawin lagi. Sudahlah, sedekah. Yang kedua. Kita lihat lagi. Apa penyebab putus persaudaraan? Apa penyebab doa sudah tidak diijabah Allah? Susah dikabulkan Allah. Bukan susah, tidak dikabulkan Allah. Satu, memutuskan tali persaudaraan. Bapak berdoa siang malam sampai hitam jidat di masjid, sholat, minta kepada Allah, tapi tidak ada orang senang sama bapak. Doa tidak akan diterima Allah. Dan biasanya putus persaudaraan itu gara-gara adab. Ini perlu saya sampaikan di masjid ini. Terutama adik-adik nih yang baru belajar agama. Belajar agamanya melalui YouTube, Instagram. Dakwah 1 menit tidak tuntas kau pelajari. Dakwah melalui itu saja kau dengar. Boleh kalian tidak mau doa bersama. Boleh kalian tidak mau zikir bersama. Tapi tolong punya adab. Biasanya mereka itu kan ngambil saf paling depan. Imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang tua kita berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyid wa yumid. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka membaca 11 kali. Tiba-tiba ini anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung melangkah saja. Oh, kalau saya langsung kupukul pantatnya. Kurang ajar ini. Kalau kalian tidak mau berdoa, berzikir bersama, ya duduk aja kau di situ. Tidak usah ikut doa bersama. Kalau kalian tidak mau duduk di situ lama-lama, ya sudah di belakang kau duduk. Kalau kau di belakang duduk karena menghormati orang tua yang berzikir, kau lebih mulia. Karena kan begitu, Pak. Tidak juga tunduk-tunduk. Tidak mau itu tunduk-tunduk, Pak. Karena dibilang tidak boleh menunduk di depan manusia. Beleng-beleng. Biar kau tidak menunduk tapi hatimu sombong, Allah tidak senang kamu. Puncak dari semua ilmu, adab. Puncak dari semua ilmu, adab. Makanya dulu orang di pesantren sebelum beliau belajar fikih, sirah nabawiyah, mereka belajar dulu apa? Adab. Itulah sebabnya dulu kita kalau mengaji, Pak, ambil Quran saja ada adabnya. Kita ambil itu Quran, tidak boleh kita pegang Quran sebelum wudu. Itu adab. Ngambil Quran dicium lagi dulu, Pak. Baru kita buka. Selesai ngaji lagi kita tutup, dicium lagi, disimpan di tempat tinggi. Itu adab. Dan Nabi diutus ke muka bumi ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi? Liutammimal makarimal akhlak,
memperbaiki akhlak manusia. Maka masjid ini masjid kebanggaan kita. Alhamdulillah, namanya Baitul Makmur. Ramai, Masya Allah. Saya dengar kabar setiap hari begini jamaahnya Pak. Ush, mantap. Atau karena ada ceramah, ada dasat latif. Apa hebatnya ini dasat latif? Pendek, kecil. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Pasti bapak-bapak mau foto semua sama saya toh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sudah kulakukan semua Ustaz. Saya berdoa setiap selesai sholat, selesai sunnah, tidak ada musuh saya, akhlak saya memuliakan orang. Kenapa Allah tidak mengabulkan apa yang saya minta? Bukan tidak mengabulkan, tapi Allah kasih yang terbaik buat Bapak. Contoh, 2014 yang lalu saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon, mau jadi wali kota di Makassar. 10 pasang calon, kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Waktu itu saya rasanya, ya Allah, kenapa? Saya sudah dakwah dari masjid ke masjid. Niat saya mau jadi pemimpin, saya mau kasih contoh meskipun 1 hari saja, 1 bulan saja, saya mau kasih contoh. Begini loh orang Islam kalau memimpin. Kenapa kau tidak menangkan saya Allah? Oh, ternyata Allah tahu. Andai saja saya menang waktu itu, saya barangkali cuma menjadi pejabat di Makassar 5 tahun. Sudah itu terpuruk. Saya jadi ustadz sekarang, viral kemana-mana. Dari Sabang sampai Merauke. Gaji saya dari YouTube jauh lebih besar daripada gajinya pejabat. Allah kasih yang terbaik. Ayo. Tamat SMA saya mau jadi dokter. 3 kali saya ikut. Berdoa, saya tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Ibu bapak saya doakan. Tidak lulus saya dokter. Saya malah lulus jadi ustadz. Temanku lulus jadi dokter. Mau lebaran saya telepon sebelum Covid. Kau pulang lebaran? Tidak. Kenapa? Mahal tiket. Saya bilang alhamdulillah untung saya tidak jadi dokter. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Saya pembelikan Pak Saf. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Dan uangnya dolar. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Kalian daftar polisi, kalian Apol, kalian Akabri, daftar ASN, daftar ini, tidak terpilih. Percaya bahwa bukan itu yang terbaik. Sudah jual sawah, pil caleg, ikut mau jadi anggota DPR, tidak terpilih. Allah tahu kalau kau jadi terpilih, kau jadi pencuri, ambil uang negara, masuk penjara. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya beli mobil. Kau tidak bisa beli mobil, malah motor dijual. Allah tahu kalau ada mobilnya bapak sombong, tidak pernah lagi datang ke masjid. Doa. Selebihnya tawakal ilallah. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kita di Bali yakinkan ketika Islam mayoritas kita akan mengayomi, dan ketika kita minoritas kita tahu diri. Itu mestinya kita kembangkan. Kami mayoritas, kami mengayomi dan menjadi rahmatan lil alamin. Kami minoritas, kami tahu diri dan tidak akan mengganggu dan tidak akan banyak tuntutan. Dan inilah kita harus kembangkan terus. Alhamdulillah, kami datang di sini sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia. Tentu harapannya masjid dimakmurkan dan dijalankan dakwah-dakwah yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Yang mau dengar-dengar dakwah saya di Instagram, ada Dasat Latif 1212 centang biru. Buka HP-mu sekarang, lihat itu nanti ceramah kita di sini. Dasat Latif 1212. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.